Halo teman-teman, apapun kondisi teman-teman, apapun keadaan teman-teman, apapun pekerjaan teman-teman, sebaiknya berhenti dulu. Lebih baik dengarkan Ser Gairah. Seru, seram, Menggairahkan. Oke? oke dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Selamat malam, wabarakatuh. selamat sore dan selamat yang lainnya. Hari ini kita akan ngobrol tentang salah satu buku yang sudah dipilih sama Bang Jo. Ya, Merah, kuning, hijau. Bang Jo loh. Ya, betul juga ya. Abang Ya. kuning, hijau. kita akan ngomongin buku gambar. Bukan. Kita Bukunya mau- judulnya The Ultimate Secrets of Total Self-Confidence. ditulis oleh Dr. Robert David Caniago. Bukan dong. Ahli masakan Padang Oh, Prancis. oh, bukan ya. Dr. Robert Anthony. Robert Woi. Anthony Ginting. Sinusuka dong. Sinusuka Ginting. Ya. Ya, ini apa? Menurut kita itu buku yang cukup menarik ya karena tentang self confidence, tentang kepercayaan diri, Gimana kita bisa pede? Nah, PD. Karena kalau misalnya Membangun buku ini kepercayaan tidak diri. menarik, tidak akan kita bahas. Ya betul, betul. Jadi kalau buku ini sampai kita bahas, berarti menurut kita menarik. Iya, Betul. iya. Cuman alasannya menjadi menarik itu karena ini ada problem di banyak orang gitu. Betul. Karena ada orang yang kurang pede atau dia sehari-harinya enggak apa Betul. ada punya kepercayaan diri tapi nggak sebesar orang yang lain. Betul, Misalnya ini betul. di buku ini dilatih atau ditunjukkan cara bagaimana untuk melatih untuk meningkatkan kepercayaan diri kita masing-masing. Betul. Gitu. Oleh karena itu kita akan membahas tentang buku gambar ini. Terbitan Betul. mana? Sinar Dunia. Baik. Kita maksa tetap Sidu. Sinar Durhaka. Sinar Dunia. Jadi yang pertama dibahas. Tapi sebelum itu ini salah satu buku yang kita bahas yang apa cukup cenderung lebih sedikit halamannya daripada sebelum-sebelumnya cuma Yeah. 170-an halaman. 178. Sebelumnya kita kan Belum 200. sama daftar isi, kata pengantar itu nggak masuk. Betul, ya. betul. Jadi sekitar 200 lah. Iya, sama ininya juga. Sama daftar Tax and pustaka. service itu ketika kita membayar bukunya itu juga belum termasuk. Iya. Oke. Orang kok memperpanjang masalah ya. Ya, jadi yang pertama kali dibahas di sini adalah orang itu kadangkala terjebak dengan keyakinannya dia yang salah gitu. Yang dimaksud Betul. keyakinan mungkin kayak misalnya kayak Belief system, Iya, maksudnya, iya, belief iya. sistemnya gitu. Jadi Itu karena terpengaruh ke doktrin kali. ke doktrin. iya, ke doktrin. Lingkungan, keluarga, masa kecil gitu kan. Betul. Kalau misalnya kita dari kecil dibully kan, kita kayak Heeh. wah aku kayaknya kurang gitu. Iya betul. Nah, ini sebenarnya makanya kenapa topik ini salah satunya jadi menarik buat kita itu karena istilahnya survivor apa? Insting. Bukan survivor. Apa kalau bahasa Indonesianya? Oh, bertahan hidup. Ya bertahan hidup. Apa itu? Survivor. Survivor. Survivor dari kondisi ini tuh ada di kita. Kayak Oh, iya, Septri kan dulu sering dibully loh. Betul. Ya. Kayak ingin Tapi bertahan. nyatanya tetap pede aja Iya, dia pede. sampai Pede sekarang. aja, betul. Bahkan Karena waktu di kampus jadi MC sama Ernest itu kan juga berkali-kali kan dia. Berkali-kali. Bukan Di- Ernest Prakasa Di loh. kantor juga saya dulu Heeh. berkali-kali. Sama MC. Ernest Budiman. Ernest Budiman, teman kita itu Iya, ya. teman kita. Iya. Bukan ya itu. Bukan dia. Prakasa. Heeh. Pede atau emang nggak tahu diri? Ya mungkin ya kayak Itu dikit nggak ya. tahu diri kayak jalan dikit. Dikit tipis ya. Enggak, cuman kadang-kadang kayak tadi kalau Mas Jo bilang Mas Septri bilang ini doktrin dan segala macam karena ya itu kayak historinya kayak kalau di buku ini tulis kayak biasanya kita itu berpikir kalau kita nggak kita bodoh karena dulu kita sering Dibilang ngomongin bodoh Ya. gitu kayak Bodoh gitu. banget ngono tok ora iso. Ya, Nah, kayak itu aja kok gitu. nggak bisa. Jadi, nah ada juga salah satu buku tentang anak gitu yang menuliskan bilang kalau kamu punya anak, kamu jangan sering membantu anakmu untuk melakukan beberapa hal yang sederhana. Iya. Misalnya untuk mandi atau pakai sepatu dan segala macam. Karena kalau itu kita terbiasa bantu, anak jadi tergantung. Betul. Jadi punya ketergantungan. Jadi dia- Ketergantungan itu akhirnya menyebabkan kita tidak pede juga. Betul, Betul. karena kita menempatkan kita ke orang lain. Maksudnya Betul. kita jadi berpikir bahwa ada orang lain ini. ya. Biar dia aja yang melakukan, kenapa aku Man- harus aku yang melakukan. Jadi nggak mandiri gitu. Jadi nggak mandiri. Karena kemandirian itu penting. Betul. Kalau kita betul. bisa mandiri, kita bisa pede biasanya. Iya benar-benar. Termasuk
pada akhirnya kita juga jadi mencari validasi terus gitu loh. Ya ini Iya. udah benar atau enggak? Ini Tidak udah benar mandiri. atau Iya, enggak? gitu. Takut akhirnya. Jadi penakut untuk mengambil keputusan, jadi takut kan itu Iya. sesuatu yang nggak pede kalau untuk mengambil Iya. keputusan karena dia takut benar atau salah. Sudah bener pun kita masih butuh diyakinkan orang lain bahwa ini yang kita saya lakukan. itu Nah. sudah bener gitu loh. Iya, iya. Nah, terus ujung-ujungnya lagi itu akhirnya kita jadi suka membanding-bandingkan. Dengan orang Membanding-bandingkan lain. diri dengan orang lain, dengan pencapaian orang lain. Nah, itu Betul. Terus yang dibandingkan juga orang-orang yang mungkin lebih superior dari kita, jadi kita makin rendah diri gitu. Iya. Kayak gitu. Padahal lingkungannya beda, Bisa jadi pengalamannya beda. Yang startnya beda. Yang pada akhirnya bikin jadi nggak pede itu ketika kita membandingkan diri dengan orang yang di atas kita, nah, itu kita jadi punya perasaan apa ya, inferior Inferior ya, rendah Tapi diri itu ketika tadi, ketika kita membandingkan dengan yang di bawah kita juga merasa Superior. jangan-jangan saya bakal disalib. cepat disalib sama orang yang di Oh, bawah gitu. saya. Kalau orang nggak pede kan kayak gitu. Oh iya, benar. Ke Iya, atas jadi- khawatir, ke bawah khawatir. Iya, akhirnya ke Benar. tengah pun bingung. Ya iya, di tengah-tengah dia bingung. Itu kejadian habis lebaran kemarin itu saya ada Betul. temen. Hmm. Temen saya ini mau sidang doktoral. Cewek. Di S3. S3. Oh. S3, tapi istilahnya menjelang 2 hari menjelang sidang doktoralnya dia itu, dia ngirimin fotonya ke saya Ngapain? supaya saya bikinin selamat buat dia. Membuat ucapan selamat. Membuat ucapan selamat buat dia. Dia Ah. nge-DM fotonya dia ke saya. Tolong bikinin ucapan selamat pakai foto ini. Oh iya iya iya. Ya artinya kan Sebelum dia sidang itu. sebelum sidang. Jadi Pak ya Sebelum sidang minta dibikinin selamat dulu. minta dibikinin selamat supaya ketika selesai sidang dia bisa posting. Langsung. Oh gitu. Heeh. Tujuannya itu. Iya, artinya itu kan cari validasi dari Betul, orang. betul. Begitu ngeliat fotonya, Aku tahu maksudmu. begitu Ya, ya. ngeliat fotonya, saya sebenarnya udah nggak srek sih sama dia dari awal. Wong kok ngene wae minta dikasih ucapan selamat. Jadi kamu Kayak ini tujuan doktoralnya tuh lebih ke karena minta validasi ke orang lain. betul. Oh, iya, Apakah sendiri ini gitu. petualangan akademismu atau kamu sebenarnya nyampe sekolah S3 ini karena butuh pengakuan dari orang Bahwa aku istri. bahwa aku Balik ke dokter. dulu kita yang value cara sama value hasil akhir itu balik ke dia. situ. Betul. Dan karena saya bilang jangan pakai foto yang ini jelek, aku nggak suka gitu loh, nggak kelihatan natural gitu. Jangan pakai yang itu aja. Nah ini juga satu poin lagi. Bahkan saya nggak boleh pakai foto yang lain yang nggak ditentukan sama dia. Tapi dia pede jadinya. Apa? Bukannya dia jadinya pede karena dia pede dengan foto yang itu. Bukan masalah dia pede dengan foto yang itunya, tapi cara dia mencari validasinya. Validasi. Oh. Itu kan sebenarnya secara konsep dia tidak pede gitu loh. Dia masih butuh pengakuan bahwa Ya, dia itu ya, ya. dokter gitu loh. Ya, Iya ya. iya iya. Kenapa kamu sampai seperti itu gitu kan? Betul. Ya mungkin karena hal-hal yang kamu bilang itu tadi, saya waktu kecil sering dibanding-bandingkan, Ya. sejak dibully, sering Sama aku apa. punya teman juga yang sejak dulu karena mungkin sejak kecil sampai sekarang masih tinggal sama orang tuanya. Bukan berarti tinggal sama orang tua tuh jelek ya, tapi lebih ke yang terjadi adalah orang tuanya kayak mengarahkan kehidupannya dia bahkan sampai dia sekarang gitu. Dan dia Jadi nyaman. tidak mandiri, tidak bisa membuat bahkan- keputusan kan. Bahkan untuk pacaran aja dia minta pendapat ini baik atau enggak gitu, kayak beli baju apakah ini udah baik atau enggak gitu. Dia nggak punya self confidence kan Ya terhadap gitu dirinya karena sendiri. sejak memang secara mindset kayak itu ya. Kalau dia melakukan sesuatu ya dia butuh validasi ini udah benar atau enggak gitu. Jadi Iya, iya, kayak iya. dia nggak punya pikiran bahwa ya yang paling baik kan kalau kita melakukan sesuatu kita bertanggung jawab tentang akan apa yang kita lakukan gitu Iya. kan. Iya, Pilihan sama- apapun gitu kan. Maksudnya kita harus terima dengan konsekuensinya gitu. kan. Jadi kayak trial dan error lah. Kalau misalnya kita gagal melakukan ini, oh berarti kesalahannya di sini, kita perbaiki ke Perbaiki. depannya. Mm-mm, Jadi kan mm. kita makin pede untuk ke depannya. Bisa jadi kan itu harusnya seperti Harusnya itu seperti kan. karena mindset yang takut salah nanti terus kenapa-napa, kalau salah terus Nah, ya itu kan bisa jadi itu kan gitu ya. sebenarnya bentuk dari perasaan rendah dirinya mereka. Jadi ketika mereka berbuat salah, itu mereka merasa gagal gitu. Itu kan bentukan dari ya. kecilnya mereka sendiri gitu loh. Jadi Iya, iya. yo gimana pun ya pertama kali ya mungkin yang harus dilakukan adalah kamu harus bisa dong menerima dirimu sendiri dulu. Iya, iya. Secara mandiri loh tanpa Iya. perlu validasi dari orang lain seperti Iya. itu.
Jadi si Helmi Yahya tuh pernah bilang gini, kalau kamu mau lebih itu tadi punya confidence level yang tinggi, kepercayaan diri yang tinggi dan mandiri, ya kamu merantaulah gitu. Ya, salah satunya mungkin itu dia. Hidup sendiri. Karena gitu. kita akan dilatih untuk memutuskan segalanya sendiri, menanggung segala konsekuensinya sendiri, seperti itu. Kayak mengatur jadwal, mengatur pengeluaran uang, mengatur bagaimana kamu menghadapi hari-hari setiap harinya sendiri, gitu. Jadi ketemu uang, betul. Itu. Jadi belajar untuk bertemu masalah gitu. Betul. Gitu. Karena masalah itu kan bikin kita belajar sebenarnya, jangan dihindari. Gitu. Iya. Nah orang-orang yang kayak gitu yang tergantungan sama orang, misalnya manja sama orang tuanya itu bisa menghindari masalah. Iya. Biarkan orang lain yang menyelesaikan masalahnya. Bener juga. Dan nanti kalau ada masalah di dirinya mereka akan sendiri. Nyalahin orang lain. Ya. Karena nggak sambat, nyalahke wong liya kayak gitu. Terus nyari-nyari kesalahannya orang. Iya. Karena dia nggak mau itu kelihatan salahnya dia. Iya, gitu. dia nggak mau ngerasa bersalah. Benar. Jadinya macam-macam sih, bahkan istilahnya sampai depresi dan bunuh diri itu kan sebenarnya bentuk dari perasaan rendah diri. Playing victim. Termasuk playing victim juga. Itu kan perasaan rendah diri. Dia tidak bisa merasa dia tidak bisa mandiri, terus kemudian merasa bangga sama keberadaannya dia, itu nggak bisa. Itu kan ya pada akhirnya amit-amit sampai kepengin bunuh diri seperti itu. Bunuh diri itu kan karena merasa sudah nggak ada gunanya. Karena udah merasa karena ada masalah dan nggak mampu menyelesaikan gitu. Iya. Mati adalah solusi terbaik ya, kayak gitu. Itu masalah kesadaran sih kayak gini. Betul, harus sadar diri. Nah terus apa lagi? Nah kalau misalnya pengen pede itu sebenarnya kalau aku tuh ya harus percaya sama diri sendiri gitu loh. Namanya pede, percaya diri, saya bener juga. Maksudnya kayak ini bahwa aku tuh punya value gitu. Aku punya value yang ya walaupun nggak sama kayak orang lain, tapi aku punya value dan punya nilai sendiri, nggak peduli cuek juga karena orangnya cuek juga. Ya aku punya pandangan sendiri, aku punya value sendiri yang bisa aku jalani gitu kan. Maka kalau di buku ini kan dibilang pada dasarnya itu nggak ada yang salah gitu loh. Iya. Saya itu nggak salah, kamu juga nggak salah gitu loh. Yang ada itu kan ya kayak yang Septri bilang tadi, bahwa kalaupun ada kesalahan itu kan hal yang bisa diperbaiki terus-menerus seperti itu. Karena orang kayak gitu tuh kayak trauma ngelihat orang lain yang disalahkan, dia tuh takut untuk disalahkan juga. Atau zaman kecilnya sering disalahkan dan dia merasa tidak nyaman dengan disalahkan. Akhirnya dia gimana sih caranya biar nggak disalahin? Ya dengan melakukan yang benar menurut dia walaupun. Tapi menurutku gini, poinnya yang paling penting biar kamu kayak meningkatkan kepercayaan dirimu itu adalah sebisa mungkin kamu bertanggung jawab atas masalah yang datang di kamu gitu, ke kamu gitu. Kayak misalnya pilihan apapun yang kamu ambil itu pasti ada konsekuensinya gitu. Nah, apakah baik atau enggak gitu. Ya harus tahu dulu konsekuensinya sebelum bertindak. Pertama tahu, kedua bisa mengatasi hal itu gitu. Ya. Jadi problem apapun yang datang ke kamu jangan dengan mudah kayak minta tolong orang atau dibantu sama orang lain gitu. Jadi bagaimana caranya kamu bisa nge-solve atau memperbaiki atau mencari solusi tentang atas masalah yang datang ke kamu dulu. Kalau itu sering dilakukan, secara otomatis nanti kepercayaan dirimu meningkat karena kamu tahu bahwa kayak aku bisa nih ngelakuin ini nanti. Besok lagi bisa lagi. Biasanya tak bayangin dulu hasilnya. Jadi kalau misalnya baik kayak gimana, kalau buruk kayak gimana gitu kan. Jadi aku bisa waspada. Tips juga di buku ini. Jadi bayangin dulu hasil akhirat itu bakal seperti apa gitu. Kalau misalnya kamu melakukan ini, kalau saya berhasil itu saya bakal seperti apa. Kalau misalnya saya tidak berhasil saya bakal gimana. Dan kita harus bisa mengcounter itu. Maksudnya kalau misalnya nggak berhasil kayak gini, ya udah aku kayak gini nantinya. Benar. Jadi kan udah siap semuanya gitu. Jadi merencanakan beberapa step ke depan. Ya kalau gagal pun ya oke, aku udah punya rencana yang lain. Betul, mitigasinya. Paling enggak itu istilahnya kita tuh harus sadar bahwa kondisi yang kita alami sekarang ini itu sebenarnya ya apa yang kita pikirkan dulu, zaman dulu gitu. Maksudnya? Loh, kondisi kita sekarang ini kan hasil keputusan-keputusan pada waktu lalu. Butterfly efeknya gitu. Seperti itu. Jadi ya istilahnya
balik lagi ke yang tadi, kalau masalah salah atau nggak salah, nggak ada yang salah. Ya ini hasil kerja kita. Ini hasil kerja hasil keputusan kita. hasil keputusan terbaik kita pada saat itu gitu loh. Sampai kita di titik ini. Sampai kita di titik ini. Jadi nek misalnya saiki kowe dadi gembel, pengangguran, nggak punya kerjaan, ya itu hasil keputusan terbaikmu di masa lalu. Betul. Nggak ada yang salah. Tinggal bagaimana menyalahkan orang lain. Nggak jangan menyalahkan orang lain. Tinggal bagaimana kamu kemudian mengubah kondisi sekarang ini. Ya. Betul. Nah, cuma yang satu lagi hal menarik buat saya di sini tadi kan dibilang ini bisa karena masalah trauma dari keluarga waktu kecil, terus lingkungan yang membentuk kita, teman-teman yang toksik kita, sampai dibilang agama. Jadi menarik buat saya ketika dibilang agama itu jadi menyebabkan kita merasa tidak percaya diri. Itu kalau memandang agamanya salah. Setengah-setengah itu dia Maksudnya poinnya. gini, ada orang yang memandang agama hanya karena hukuman, dosa dan pahala. Betul. Sebenarnya kan agama tidak semerta-merta tentang itu aja. Iya betul. Itu. Agama itu kan banyak yang Kamu ketika belajar agama yang kamu pelajari hanya tentang hukuman, azab Allah dan sebagainya, jadilah kamu pribadi yang tidak percaya diri. Iya, walaupun maksudnya itu ada benarnya biar kita takut kepada Sang Pencipta misalnya. Tapi biasanya kalau di agama itu kan, makanya tadi saya bilang jangan setengah-setengah. Ya nggak cuma masalah dosa dan pahalanya aja, tapi yang lain misalnya kerukunan tentang umat manusia, menghormati yang lain, keberagaman agama, hubungan antar manusia, hubungan ke atas, horizontal The dan problem vertikal. is ketika kita kecil, kita diajarin agama, isinya ditakut-takutin. Betul. Itu salah kupikir. Ada komik juga itu ya, Komik tertusuk Inggris pembara. Itu dia, makanya belajar Tapi ya agama salah, ya. jangan setengah-setengah. Koyo misalnya di konteks yang lain ada orang yang kepengin punya istri 4. Loh kenapa? Wong di Al-Quran boleh kok. Itu kan Itu setengah-setengah juga. Konteksnya Itu di Al-Quran apa di hadis? Al-Quran. Al-Quran. Nanti coba kamu cek Al-Quran itu. Itu beristri 4 itu boleh jika kamu bisa berlaku adil. Itu Tapi bukannya kemudian Al-Quran sih nanti di kelingan. Nanti cek lagi. Tapi kemudian kan ada ayat yang menyertainya. Kamu itu tidak akan bisa berlaku adil gitu loh. Ya. sebagai manusia. Kamu tidak akan bisa berlaku adil. Artinya itu kan retorika gitu loh. Ketika kamu belajar agama hanya dipahami separuh, ya akhirnya retorika utuhnya kamu nggak nangkep. Yang ditangkap enaknya aja itu. Yang ditangkap enaknya aja. Di konteks yang ini, pembahasan kita ini yang ditangkap adalah hukumannya aja. Iya, jadinya takut. Ya, benar. Sebenarnya kalau misalnya kita udah berbuat benar, ya buat apa takut gitu. Betul. Karena yang bisa dilakukan manusia itu adalah berusaha sebaik-baiknya. Betul. Jadi ada ustadz dulu yang bilang, kita agak nyerempet agama, tapi aku pengen sampaikan lebih ke sebenarnya kita masuk surga atau masuk neraka atau apapun nanti yang terjadi akan kita itu karena ridha Allah, rahmat aja dan ridhonya. Ya itu ketentuan. Kita nggak bisa ngitung pahala kita ini. Betul. Yang bisa kita lakukan ya berusaha sebaik mungkin menjadi manusia atau pribadi yang baik. Dan jangan takut salah tadi, karena kalau salah kan bisa diperbaiki. Betul. Yang di agama juga ada tobat. Oh benar juga. Jadi kan nggak usah takut. Kecuali yang emang dosa-dosa besar yang emang tobatnya susah gitu. Misal Membunuh, durhaka. Itu kan sebenarnya etika. Iya. Itu kan ya semua orang tahu. Etika sama orang tua kan ada. Betul. Jadi ngapain durhaka? Nggak boleh durhaka ya. Betul. Itu kan sebenarnya etika yang semua manusia juga bisa melakukan. Common sense gitu. Common sense gitu. Bukan sesuatu yang kita nggak boleh, yang bukan manusianya gitu kan. Ya mungkin sih, apa istilahnya kondisi mental state-nya itu memang harus diubah untuk bisa memandang segala hal itu dari sisi positifnya. Iya. Karena hal-hal yang bikin kita nggak percaya diri itu kan biasa ya. Kita melihat negatifnya. Negatifnya terus yang kita lihat. Positifnya nggak kita lihat. Istilahnya kita sadar nih kalau kita harus melakukan suatu perubahan yang positif, tapi kemudian kita berpikir bahwa kita tidak mampu melakukan itu. Ya makin lama kalau kita berpikir seperti, jadinya makin nggak pede. Gitu. Kayak yang di bukunya Jan Bram, yang tentang yang cacing dan kotorannya itu, yang soal satu bata jelek. Aku tahu ya. Jadi kan kalau misalnya kita bangun rumah ada satu bata yang mungkin naruhnya nggak pas gitu kan. Kalau kita ngelihat di situ aja, ya
semua rumahnya jadi jelek. Padahal kalau misalnya kita lihat keseluruhan rumahnya itu sebenarnya bagus. Bagus, secara kita fokusnya keseluruhan. kemana dulu gitu. Iya kan. benar. Jadi kita fokusnya ke keseluruhan, jangan cuma satu ke Iya. negatifnya aja satu gitu loh. Tapi aku jadi keinget satu cerita gitu temanku, karena kamu tadi ngomong bahwa kita nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, apa yang terjadi harus kita perbaiki gitu. Jadi kayak aku punya teman yang ketika dia mau memutuskan sesuatu atau mau melakukan sesuatu, dia selalu berpikir bahwa nanti kalau orang lihat kayak gimana, nanti kalau ini aku melakukan ini nanti orang melakukan kayak gini gimana. Terus ya aku bilang ya kamu harus fokus ke apa yang bisa kamu kontrol gitu. Betul. Kalau hal-hal yang tuh nggak bisa kamu kontrol, Bukan misalnya urusanmu. kamu nggak bisa ngelakuin, kayak misalnya kau numpak motor, Iya. itu numpak motor, ono uang melaku naik motor yang lainnya, kamu nggak bisa nyuruh dia, Pak kamu jalannya agak ke sana, nggak bisa. Ya itu. Yang bisa kamu lakukan ya kamu minggir gitu. Ya, Jadi betul. kayak itu apa kan yang kamu bisa stoik, kontrol. gitu kan stoik Iya. sebenarnya. Iya benar. Itu Bhagavad Gita. Itu stoicism. Kalau di Bhagavad Gita itu ya karmane ewa dikaraste mapalesu kadasana. Hanya berbuat merupakan kewajibanmu, bukan hasil perbuatan itu yang kamu pikirkan. Betul. Jadi ya yang bisa kita lakukan cuma berbuat sebaik-baiknya. Perkara hasilnya nanti orang lain bakal berpikir bagaimana. Itu bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Makanya itu tadi. Respon orang lain, feedback Ya. dari orang lain itu di luar kontrol kita. Betul. Makanya sebenarnya sikap cuek itu sebenarnya penting untuk jadi pede. Sikap cuek itu penting. Tapi bukannya nggak memperdulikan Bukan sekitarnya cuek, ya. cuek bukan nggak peduli, tapi cuek akan hasil atau omongan orang lain. Gitu. Dan- Yang cuek tentang hal yang nggak bisa kita kontrol. Nah gitu. ya setuju. Dan Oh, kalau menurut buku ini kayak kondisi temanmu tadi itu, pada akhirnya misalnya dia tidak membuat keputusan, itu sebenarnya juga sudah membuat keputusan loh. Oh iya juga. Keputusan untuk diam gitu loh. Betul. Jadi nanti ketika misalnya ada apa-apa di kemudian hari, ya kowe aja sambat. Ya. Nah, kamu sudah memutuskan untuk diam kok. Untuk Kamu tidak melakukan Iya. apa-apa. istilahnya kalau misalnya tadi harus berubah ke arah positif, kamu memutuskan untuk tidak melakukan perubahan apapun, ya itu keputusanmu, keputusan terbaikmu pada Iya. saat itu gitu loh. Iya. Walaupun kamu pun nggak diam, udah bertindak, tapi hasilnya tidak sesuai, ya itu ya jangan protes juga. Karena Iya. yang penting kamu udah berusaha. Gitu. Aku jadi inget kayak ceritamu yang di podcast sebelumnya yang kamu naik taksi online. Taksi online. Yang terus dia yang di Misu-misu. Sabang yang di macet. Sabang macet itu ya itu artinya kan kamu udah memutuskan untuk ke sana, ya bertanggung jawablah atas keputusanmu Oh, gitu. Iya. orang udah malah sambat. tambah ngerepotin dong. Udah tahu macet ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Lah iya itu kan balik lagi itu kan hal yang nggak bisa kita kontrol kan. Betul. Gitu. Kalau kemacetan tinggal dinikmati. Yang bisa dikontrol ya kayak bagaimana respons kita ke sana gitu. Sama ini. Nah, ini biasanya yang disarankan terus sama Mas Septri. Kita tuh butuh waktu istirahat. Betul, me Ya, ya. time. Me time supaya apa? Ya supaya kita nggak kemerungsung, pada akhirnya kita bisa berpikir positif, pada akhirnya Ya. kita bisa percaya diri. Karena Kita- kalau misalnya kita terlalu banyak mikir jadi bundet sendiri nanti. Loh iya. iya bener. Di buku ini disarankan buat meditasi gitu loh. Nah, untuk Meditasi. memperbaiki bundetnya itu biar kita berpikir jernih lagi, yaitu istirahat, me time gitu. Kayak misalnya kamu punya kabel bundet gitu. Memperbaikinya kan bukan Dipotong. kayak narik semuanya atau dipotong, tapi ya kamu fokus ke satu kabel terus kamu ulur Diulur satu-satu, satu-satu, baru gitu. selesai. Nggak Iya. bisa kamu barengan menyelesaikan semua masalah yang ada Terus di situ. diputus kabelnya, beli kabel baru. Iya juga ya. Kain. Iya. Itu kan menghindari masalah sebenarnya Iya, kalau iya. beli kabel baru kan. Ya, artinya punya kehidupan baru maksudnya mungkin saya. Iya. Kehidupan yang sekarang diputus, akhirnya punya kehidupan baru di alam barzah. Kamu soalnya yang bisa mbak gunting lehermu. Ya kan bundetnya di kepala. Iya betul Ya, juga. digunting Iya. kepalanya. Orang-orang itu kan kadang-kadang berpikir bahwa bunuh diri itu adalah solusi. Mentah-mentah. Durung wae kowe sesuk ketemu karo malaikat neng anu. Apa? Neng alam barzah. Dipecut malaikat atau sampai hari kiamat besok piye? Gara-gara bunuh diri. Heeh, gara-gara Ya. bunuh diri. Maksudnya jangan berpikir untuk bunuh diri, bahwa semua masalah pasti ada jalannya. Iya. Pasti, maksudnya kita harus sadar bahwa masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Jangan gampang menyerah gitu kan. Kalau orang yang nggak percaya diri kan gampang menyerah. Iya. Benar. Jadi harus pede dulu, cuek, tenang, Tenang. gitu kan. Iya. Tenang Jangan- sih pertama Dan fokus itu ke masalah kan. Fokus tenang, ke terus masalah. kemudian yang kamu bilang itu tadi kita itu hanya bisa melakukan hal-hal yang ada di dalam kontrol Kontrol. kita. Iya, yang di luar kontrol kita nggak bisa Yang di luar kita. kontrol kita itu udah bukan urusan kita. Iya, walaupun mengganggu ya itu cara dengan menghindarinya terus meditasi gitu kan. Maksudnya
kadang kan omongan Menenangkan orang, diri loh. Menenangkan diri. Iya, menenangkan diri. Omongan orang atau lihat kita iri kan kita kalau lihat kesuksesan orang kan kadang iri gitu ya. kan. Itu kan sebenarnya toksik racun kan di pikiran kita lah. Kita emang nggak bisa kontrol, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri dengan menenangkan itu di pikiran kita. Itu salah satunya meditasi. Meditasi. Gitu. Benar-benar. Nah, Makanya kita udah kalau- tenang, kita jalan lagi. Nah gitu. kalau kita kebetulan di kita ini kan ya saben dino dikon ping 5 paling ora kowe iki istirahat. Ya sholat. Sholat. Itu Kita ya, menarik menenangkan diri, pikiran. menenangin gitu. pikiran. Dan itu sebenarnya waktunya tepat loh. Kayak Pagi hari. pagi. momen-momennya siang. itu pas gitu. Siang. Siang kamu kan udah bekerja setengah hari, terus kamu istirahat dulu. Habis itu sebelum pulang kamu sholat dulu juga menenangkan diri sampai rumah sampai malam sebelum tidur gitu kan. Betul. Yang salah Waktunya itu kan pas-pas. kadang-kadang orang-orang yang pada akhirnya memperlakukan sholat itu sebagai sebuah kewajiban. Ritual. Hanya ritual saja. kewajiban. Jadi ketika sholat, itu sholatnya pun kemerungsung. Ya, cepat-cepat. Pengen buru-buru selesai biar bisa buru-buru Kerja lagi. Kerja lagi gitu loh. Padahal itu istilahnya waktumu buat Beraktivitas menarik diri gitu. Ya, makanya aku mau tekon. Kok sholatmu cepet? Ya, wis hafal. Sambil merem itu tadi. Ya nggak apa-apa sih kalau misalnya dengan waktu yang singkat itu kamu Sudah sudah tenang. bisa menarik diri, mengistirahatkan diri nggak apa-apa. Karena ada beberapa juga praktek meditasi yang cukup 15 detik seperti itu. ya. Itu kayak Bangsu aja 15 detik. Bang Jul wis suwe. Apa meneh Bang Jul yang perapatan MMU GM kowe. Wah, kuwi 190 detik. saka kampusnya awak dhewe Lah iya. arep 90 terus nang detik, kali sorry. orang. Wah, suwe tenan. Makanya aku biasanya mending minggir lewat apa? dalam, Muter lewat biologi. Biologi. Oh iya. Muter Belok aja. kiri jalan terus muter Belok biologi. kiri Iya, jalan terus. muter biologi, belok kiri jalan terus gitu loh. Jadi Tapi bukannya saiki ning ngarepe Sarjito tuh ada Bang Jo juga ya? Enggak ya? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Oh, iya. Oh, Fatmawati yang perapatannya ada ya. Ya. Aduh tenan yo. Rumah sakit Sarjito sama Sama tidak. Fatmawati. matematika gini. Lah ya Fatmawati kene ya. Oh, dia ingat sama-sama rumah Panti sakit. rapih mungkin, Panti rapih juga nggak ada lampu merah. Nggak kan? ada, Bunderan itu. Iya Mabuk dia. beneran. Mabuk Bethesda yang ada lampu merah itu. Iya. Yo Bethesda yo adoh saka Sarjito. Ora maksudnya kan nek Sarjito karo Fatmawati kan sama-sama rumah sakit pemerintah. Ya, tapi satu Jakarta, satu Jogja. Ya kan ada kesamaannya Oh, iya, yang iya. penting. Iya. Betul. Yang Ini penting berpikir positif Oh, kalau iya. kata buku ini. pede dulu aja. PT tur ngawur. Nah itu jangan over pede. Iya, Wajib jadi Tapi- tidak ngawur. Tapi yang namanya berpikir positif ya itu tadi nggak ada gunanya kalau tidak diiringi dengan tindakan yang positif juga. Ya. Betul. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kita berpikir positif, tindakan kita juga biasanya positif. Harusnya Belum ya. tentu. Secara logis loh. Secara ini logis. secara harusnya. Ada contoh, Jaja secara- kasih contoh yang kamu berpikiran positif tapi tindakannya negatif. Contohnya apa? Diam aja, udah tahu kalau misalnya saya berpikir positif, kalau saya pengen kaya itu saya harus begini, begitu. Tapi kemudian tindakannya diam aja. Kenapa kamu diam? Apa? Kenapa Saya kamu diam? nggak mencontohkan diri saya penuh dengan energi positif. Wow. Kalau Ada loh orang yang kayak gitu. Enggak. Kowe wis ngerti nek kowe arep mrene, kowe kudu nglakoni iki. Tapi ya wis hanya sekedar tahu aja. Enggak. Dan hanya sekedar istilahnya daydreaming terus. Daydreaming tapi itu terus tanpa berarti- melakukan apapun. dia energinya belum positif. Lah, Tapi pikiran energinya- kan udah positif. Pikirannya sudah positif, tapi kalau menurut buku ini makanya energi itu harus diubah menjadi energi kinetik ya. Gerak. Iya, harus Enggak, berarti kalau menurutku dia energinya, pikirannya itu belum benar-benar positif. Kalau dia pikirannya udah benar-benar positif, dia otomatis bergerak. Oh ya aku menuju tahu ke arah- maksudnya karena iya, pikirannya iya, positif tapi keinginan belum ada keinginannya jadi itu yang kan bikin masih negatif negatifnya jadinya. itu. Iya. Masih ada negatifnya, belum benar-benar positif. Belum di Implementasinya nggak ada. belum masuk di level subconscious berarti. Iya. Belum masuk di level bawah dia, sadar. dia cuma positifnya cuma kayak mikir positif aja, Heeh, belum benar-benar masuk. Itu lebih secara- ke menghayal aja sih. Iya, hayal. Secara logika ya bener. Benar. Untuk positif. untuk jadi wong sugih kowe istilahnya mungkin bla bla harus bla bla bla. harus rajin menabung. Tapi dia pasti malas untuk Investasi, bergerak. Lah, ya, malesnya Malesnya yang itu negatif. Itu yang nggak bisa. Makanya Pikiran dia, malasnya negatif. dia belum benar-benar positif. Nah, gitu. serius. Atau mungkin dia nggak pede untuk melakukannya, itu juga negatif. Lah iya justru berpikir positif ini kan supaya pede. melatih supaya Ya, pede. pede. Heeh. Tapi ya itu tadi kalau Harus kata diimbangi dengan tindakan positif. positif Makanya juga. kalau kata buku ini nggak ada gunanya kowe iki gur mikir positif toh. Iya, Tapi tanpa kemudian dilakukan. kamu tidak melakukan apa-apa. Mm-mm. Pada akhirnya
kamu tidak akan percaya diri kalau cuma diem aja. Betul. Karena kondisi percaya diri itu adalah kondisi ketika kita sudah bisa menerima diri kita. Nah, diri kita bagaimana yang akhirnya bisa mengarah ke percaya diri? Pasti diri kita yang apa istilahnya fulfillness ya. Betul. Jadi kalau dirangkum tadi awalnya dari berpikir positif, lalu kita akan bertindak positif. Nah, biasanya orang-orang untuk melakukan bertindak positif itu halangannya adalah takut akan omongan orang yang nggak benar. Maksudnya, apakah tindakanku ini benar? Apakah ini salah? Apakah ini benar? Dia takut. Lah, makanya di dalam buku ini kan tidak boleh melihat itu. Harus menyingkirkan hal-hal seperti itu. Ya, cuek dengan yang tidak bisa dikontrol gitu kan. Benar. Makanya kalau itu udah bisa dihilangkan, dia udah mulai bertindak. Lah, kalau bertindak pun dia salah, makanya ada trial dan error, belajar dari kesalahan. Betul. Dan itu diulangi terus, makanya dia jadi PD itu benar. tadi. Kalau diulangi terus. Kalau jadi super saya gimana? Ya itu, Goku juga tidak pernah menyerah dari Super Saya 2. Dia Super Saya lagi, jadi Super Saya 3, dia Nanti PD lagi. saya ini jadi super saya blue. Super saya blue. Neng di ceritanya aku wis Itu udah males. kayak semua warna nanti gitu. Kemarin kan kuning, sekarang biru, besok merah gitu. Merah ya. Merah udah ya. Udah, merah Iya, udah. besok mungkin abis itu ungu gitu, John. Lama-lama kayak Aku Disney masih Hotstar di- itu. Hah? Lama-lama kayak Disney Hotstar. Tapi- Kenapa? Pro LGBT. Semua warna ada. Tapi filosofinya orang sains itu bagus. Apa? Jadi dia menjadi kuat setelah dia bisa dikalahkan. Setelah dia ini Hampir mati. berhadapan dengan kondisi hampir mati. Iya, Terus iya. dia bangkit, dia jadi lebih kuat. Iya. Gitu. Itu Luffy Situpi Jerami juga itu. Luffy Tropi Jerami juga gitu. Iya, si Luffy juga gitu sama. Luffy. Ya, pokoknya Luffy kok ya ora tamat-tamat ya. Ya bentar lagi itu. Itu detektif Conan satu lagi enggak tamat-tamat. Goku Itu udah- juga nggak Wong tamat-tamat. tergantung Goku Conan. ki asli- Aoyama Gozo bukannya udah meninggal ya malahan. Enggak tahu gosip dari mana. Sudah. Kalau Goku itu kan yang sekarang bukan Akira Toriyama. Iya sih, benar. Gitu loh. Akira Toriyama udah tamat sampai dengan di Dagger Berjigen. Majin Buu. Paling enak tuh sebenarnya ngikutin Chinmi kok udah. Jimmy udah tamat tuh. Ada tamat terus ada cerita baru kan. Nah iya kan ini Dragon Ball juga gitu. Cerita baru juga ya. Nah iya. Gak tamat-tamat ya. Dragon Ball Super tuh kan baru. Oh iya Baru juga sih. Oh lama-lama ngelawan Tuhan kok dia itu kan. Ke laut tuh. Dia udah melawan dari 11 12 semesta gitu. Udah universe ya. Universe bener, semesta ini udah dilawan semua. Udah gak ada lawan lagi nih dia. Itu jangan-jangan semesta yang di Jogja itu. Yang Itu dulu tempat kita kafe nongkrong, Mas itu. kafe. Gara-gara ulah Goku juga. Sekarang? Iya dihancurkan. kan terakhir kompetisi 12 semesta itu Goku yang Oh menang. iya. Cuma gak mau kalah, orangnya gak mau kalah Goku. Iya. Sampai ketemu One Punch Man nanti itu. Orang terkuat di semestanya. Ya udah gitu aja Ya, ya. ya. Heeh. Ya itu tadi. Itu Kalau mau tadi, PD ya. itu harus jangan takut salah. Ya udah dirangkum sama Mas Septri tadi kepikiran Iya, udah. heeh. Udah sangat. Mau Step ini by lagi. stepnya. Mau nambah-nambahin lagi. Jadi kalau mau ya kalau tips dari aku tuh itu cuek sih, Iya, cuek untuk iya. hal yang tidak bisa dikontrol. Jadi itu. fokuslah ke apa yang bisa kita kontrol. Ya benar. Terus apa yang terjadi terjadilah. Dan Dan kayak ini. Titik Puspa. Iya memang. Kenapa titik Puspa? Apa yang terjadi. Nah itu salah satu contoh orang yang pede dan sukses. Yang dia tahu Tuhan menyayang umatnya. Itu sukses menjadi kupu-kupu malam. dan itu Kan jadi panjang lagi ya. toh. Tapi ada satu lagi. Itu bukan proses yang instan. Iya. Harus dilatih terus. Kalau sekarang kan orang pengennya instan kan. Itu sih. Itu Baik. aja. Oke, gitu teman-teman. Semoga apa yang kita sampaikan itu bisa diterima dan aku yakin apapun yang kita lakukan juga pasti bisa kita berdayakan. Betul. Apanya yang diberdayakan? Ngomongnya ngawur ya. Baik, sampai jumpa di pembahasan buku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketut ke Septri kira ono rampungnya. Ya, sampai di sini dulu episode kali ini karena kita udah lapar nih. Jadi mau makan dulu. Minggu depan kita bakal ketemu lagi di toko kaset langganan kamu. Jangan lupa untuk tetap baik sama siapa saja dan rajin ikut kerja bakti RT ya.